Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, cipta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, pada kesempatan pagi hari ini kami guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri Bakal Tangerang, dengan saya Sutarman MPD, Saya Adi Ferdiansyah. Saya Ali Irwanto Engkong. Saya Yati Sunarti. Dan saya Hendra Saputra. mohon izin untuk kesempatan pagi hari ini akan mewawancarai Bapak dalam waktu beberapa menit terkait dengan tugas kami, yaitu di modul 3.1 tentang demonstrasi intelektual, yaitu tentang pengambilan keputusan apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai. Yang kemudian, bagaimana Bapak untuk kabar hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya. Baik, Bapak, mohon maaf, di sini saya ingin melakukan pertanyaan, Pak. Pak, selama menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi yang menimbulkan dilema etika dalam penyelesaiannya? Bapak boleh ceritakan Pak masalahnya dan cara Bapak dalam menyelesaikannya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama jadi kepala sekolah, ya tentu saja masalah pasti ada. Karena kalau nggak ada masalah, mungkin akan sulit berkembang. Tapi dengan berbagai masalah ini, nanti bisa berkembang. Masalah yang sering dihadapi ketidakadilan itu masalah yang makin banyak, suhu yang panas, terus apalagi kalau guru cuti juga menimbulkan masalah juga. Guru yang tidak hadir juga menimbulkan masalah. Guru yang sampai yang kalau yang dilema etika ini ya, misalnya guru mengikuti iklan, itu kan sama-sama bagus ya, iklannya bagus ya untuk meningkatkan kompetensi. Tapi sisi lain, jadi dalam menghadapi masalah tadi kan, berarti harus diidentifikasi apa masuk dalam dilema etika atau masuk ada wujudkan moral. Seperti yang kan. Nah, kalau yang dilema etika berarti kan masalahnya bagus. Ini ada dua masalah yang satu waktu ini bertentangan, datangnya bersamaan. Nah, sehingga ini ya harus mendapatkan penyelesaian. Ya, Bapak, selanjutnya bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Ya. Ini memang ada beberapa tahap ya. Ini ada 3 prinsip, 3 unsur dan ada 9 langkah. Yang pertama ini prinsipnya paradigma individu dan masyarakat.
Yang paradigma individu menekankan, ya paradigma ini menekankan sebuah keputusan yang mengakomodasi individu atau sebuah kelompok dengan nilai-nilai yang sama-sama benar. Nah, individu dalam hal ini bukan hanya satu orang saja, akan tetapi individu dapat dimaknai sebagai kelompok kecil. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Nah, itu prinsipnya. Jadi yang harus diambil itu seperti itu. Ya, berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa bersama. Kemudian, nah langkah-langkahnya apa? Tadi kalau ditanya langkah-langkahnya, yang pertama mengenali nilai-nilai yang selalu berbeda. Identifikasi. Kemudian yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu, siapa yang terlibat. Kalau tadi akan meninggalkan anak, gitu, kan yang terlibat kalau ada kelas, ada Kases, ada guru BP, tiket. Kemudian yang berikutnya mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Ya. Kemudian pengujian benar atau salah, uji benar atau salah. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar. Kalau dilema etika kan berarti benar lawan benar. Kalau rujukan orang benar salah. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Yang akan prinsip resolusi. Resolusi seperti apa? Nah, investigasi jalan keluarnya seperti apa? Cari jalan keluar. Kemudian Bapak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang pertama mengidentifikasi masalah. Kemudian yang keduanya kita ajak diskusi. Kemudian yang berikutnya adalah mempertimbangkan dan diskusi dengan pihak terkait. Ya, sehingga menjadi satu. Hal-hal lainnya Pak, yang selama ini Bapak anggap efektif ketika dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang di UMDI. Yang paling efektif kita ajak ngobrol, diskusi. Nah, sehingga kalau dengan diskusi itu kan nanti hasilnya sama-sama. Ya, jadi kedua belah pihak Betul sekali yang Jadi ada sebuah solusi ya, dari antara kedua pihak. ya betul. Nah, sehingga tidak apa namanya dikuasai gitu, menang saya kepala sekolah harus A, B gitu. Tapi dengan sekolah kita ini sama-sama gitu. Ya, kemudian menjalankannya dengan itu pun dengan alasan argumentasi yang kuat. Selanjutnya tantangannya mungkin dalam mengambil keputusan itu seperti apa? tantangannya apabila yang bersangkutan nggak bisa terima, itu tantangannya nggak bisa terima sehingga dia tidak kuat. Ya Pak, tidak kuat. Maka ya semaksimal mungkin ya bagaimana supaya semuanya bisa menerima, sehingga keputusan itu menjadi hal yang terbaik, menjadi solusi yang terbaik yang sama-sama dicari. Ya, apakah Bapak memiliki sebuah tataran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Jadi ini sangat prinsipnya setiap ada masalah berarti langsung melakukan selesai, sehingga tidak menunggu atau
Kalau ganti waktu ini kan seringkali orang berpikir lain. Nah, sehingga ketika ada masalah maka langsung diselesaikan. Memang jadwalnya apa namanya tidak ditentukan, oh tanggal sekian tidak gitu. Tapi ini adalah ketika ada masalah presiden, ketika ada masalah maka Jadi adaptasi dengan kondisi ada break. Cukup menarik Pak ya untuk perbincangan kita. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Dilema Etika tersebut Bapak? kita kan punya tim, ya. Wakasek ini adalah tim. Di suatu saat kita juga butuhkan kacau, kepala jurusan itu juga menjadi tim. Nah, sehingga saya lebih banyak briefing itu dengan Wakasek dengan Dari semua hal yang telah disampaikan, tentunya ada sebuah pembelajaran yang Bapak dapatkan atau Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan di Dilema Etika. Seperti apa itu? ya, Pembelajarannya. pembelajarannya Dilema Etika ini sama-sama benar, sama-sama baik, tapi harus mengambil skala prioritas. Jadi tidak mau diputar semuanya. Ya syukur-syukur semuanya bisa dilaksanakan. Nah tapi ya kan kita harus salah satu ya. Kalaupun misalnya tidak berbanyak, tapi di satu hari ini tidak bisa dilaksanakan. Nah, jadi itu yang poin pertama. Poin yang kedua, ada komunikasi, ada diskusi dengan yang bersangkutan, nah, sehingga dari hati ke hati menimbulkan dari suatu keterbukaan di dalam organisasi. Ini juga sangat-sangat bagus. Sharing pengalaman sama pengetahuan itu sangat-sangat bermanfaat buat kami ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan setelah kita berbincang ini Pak? Setelah yang tentu saja ini berbagai pengalaman ya. Yang saya harapkan ini guru-guru penggerak yang harus mampu menggerakkan, pertama menggerakkan dirinya, ya menggerakkan dirinya. Jadi jangan sampai aku masih seperti yang dulu. Nah, itu ada perbedaan. Nah, harus ada Hanya seremoni aja. ya, harus ada dulu. Karena perubahan yang hakiki sebenarnya adalah mulai dari tiga M, mulai dari saya, dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai sekarang. Ini ya saya. Coba sama-sama tiga berubah ya, saya berubah ya. Pertama, mulai dari saya, mulai dari hal kecil, mulai sekarang. Nah, setelah yang pertama, yang kedua, ini teman-teman kita ini juga berharap sekali. Definisi apa destinasi ini? Jadi itu lagi lebih ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih, alhamdulillah Bapak, pada momen ini, pada kesempatan ini kita semua ya sudah menyelesaikan tahapan kegiatan wawancara. Sebelumnya tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesediaan Bapak untuk mewawancarai kami. Kedepannya mudah-mudahan apa yang tadi saya dapatkan bisa saya terangkan ke depannya Bapak. Sama-sama saya terima kasih punya kesempatan ngobrol bersama, diskusi bersama, mudah-mudahan ada manfaat. Baik Bapak, yang selanjutnya kami izin pamit untuk melanjutkan kegiatan lain. Terima kasih atas waktu yang ada kesempatan siang hari. Terima kasih Bapak. Kita dulu. Mari bergerak
bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Adi Irwanto, CGP Angkatan 10 dari SMKN 2 Kabupaten Tangerang. Saya akan mewawancarai yaitu Bapak Hairudin sebagai Kepala Sekolah SMK Global Tangerang. Terkait tugas saya yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak. Siap. Ya, Bapak sudah siap ya? Siap, insya Allah. Nah, saya akan memulai. Bagaimana biasanya Bapak mengenali kasus-kasus yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah Bapak? Baik. Jadi untuk kita bisa mengenali kasus-kasus terkait dengan etika, yang paling pertama kita gali dulu informasi-informasi terkait dengan latar belakang kita punya siswa. Kita tugaskan kepada wakil bidang kesiswaan. Nah, dari situ baru kita bisa ambil kesimpulan persoalan-persoalan yang dihadapi. Untuk sekarang ini, jauhnya rusaknya etika itu terkadang rusaknya karena mereka menggunakan gadget yang berlebihan. Nah, sehingga hilangnya akhlak. Baik kegiatan-kegiatan keagamaan pun sehingga mereka lewatkan. Nah, karena mereka banyak waktu di rumahnya itu selalu tiada hari tanpa gadget. Nah, ini. Jadi kita tugas. Baik. Apakah Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Bapak ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika? Baik, jadi langkah-langkahnya biasanya langkah pertama itu kita berikan nasihat dulu kepada anak tersebut. Anak tersebut kita panggil, kita berikan nasihat. Jika nasihat kita tidak didengarkan, kemudian kita panggil lagi bersama dengan orang tuanya. Nah, di hadapan orang tuanya, anak itu kita suruh berjanji. Nah, dengan perjanjian-perjanjian itu, kemudian kalau masih diulangi lagi, kita buatkan surat peringatan. Nah, jadi langkahnya nggak langsung ambil tindakan. Jadi kita lakukan langkah-langkah persuasif kepada anak-anak itu. Nah, karena kita berharap anak ini mau berubah. Dan alhamdulillah hal-hal yang langkah-langkah yang kita lakukan seperti itu, alhamdulillah semuanya berhasil. Nah, jadi kita panggil orang tuanya, kita kasih nasihat, dan orang tuanya juga menyerahkan semua kepada sekolah. Dan orangnya tuanya juga tidak membela kesalahan-kesalahan anaknya, gitu kan. Nah, yang salah tetap dia katakan salah, yang benar dia katakan benar. Nah, dan alhamdulillah dari langkah-langkah itu akhirnya terjadi sebuah perubahan akhlak anak-anak ini ke arah yang lebih baik. Itu yang terjadi. Berarti biasanya prosesnya kayak seperti itu ya Pak ya? Betul. Prosesnya kita seperti itu. Ya, baik. Apa yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Apakah ada pendekatan tertentu yang Bapak temukan berhasil? Ya. Nah, jadi salah satu pendekatan itu saya selaku pimpinan tidak pernah seluruhnya menyerahkan setiap permasalahan kepada guru atau kesiswaan. Nah, bahkan terkadang saya langsung turun ke lapangan langsung. Nah, makanya saya itu dengan siswa tidak ada jaga jarak atau tidak. Saya menganggap siswa-siswa itu anak-anak saya sendiri. Nah, jadi saya dekat sekali dengan siswa sehingga dengan kedekatan itu mereka bisa curhat dengan kita. Nah, tapi kalau kita jauh dengan siswa karena kita merasa kepala sekolah, saya harus jaga wibawa, nggak mau dekat dengan siswa, akhirnya kita tidak pernah tahu persoalan anak itu. Nah, tapi dengan kita dekat dengan siswa, akhirnya anak itu menganggap kita adalah orang tuanya. Nah, sehingga siswa itu curhat dengan kita, oh iya Pak, begini Pak, persoalan begini-begini. Nah, sehingga kita mudah untuk memberikan solusinya.
Nah, kalau siswa itu tertutup, nah kita sulit untuk memberikan solusinya. Nah, tapi kalau siswa itu terbuka, kita bisa mengarahkan, ini loh yang harus begini, begini, begini. Nah, sehingga karena kedekatan itu siswa juga mendengar omongan kita. Nah, itu yang langkah-langkah itu yang efektif yang saya lakukan. Jangan pernah kita menjauhi siswa. Nah, anggap siswa itu adalah anak kita sendiri yang benar-benar harus kita didik. Nah, pendidikan akhlak itu nomor 1. Itu, jadi seperti itu. Ya, baik. Apakah yang menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika? Kemudian mengatasi tantangan tersebut itu seperti apa? Baik, nah ini yang luar biasanya ya. Jadi tantangan itu apabila ada satu persoalan terkait dengan siswa, nah, kemudian orang tuanya kita panggil. Setelah kita bertemu dengan orang tuanya, nah orang tuanya nggak terima nih dengan perilaku anak yang kurang baik. Nah, ini yang luar biasanya di sini. Nah, sehingga perilaku anak ini gimana mau berubah sementara orang tuanya dia selalu membela kesalahannya. Nah, ini yang terjadi nih. Nah, jadi akhirnya di sini prosesnya lumayan lama untuk bisa kita menyadarkan orang tuanya. Nah, karena sayangnya orang tua ini salah langkah. Nah, jadi menurut mereka yang namanya sayang sama anak, apapun yang diminta anak itu dia kabulkan. Apapun kesalahan anak itu yang dia tetap tutup-tutupi. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, akhirnya ya kita ajak diskus di sini dengan orang tua, kita ajak ngobrol, kita berikan sebuah pengertian, walaupun dengan proses yang lumayan lama, tidak seperti orang tua yang menyerahkan utuhnya kepada sekolah. Ini tantangannya dari orang tua justru. Jadi orang tua yang tidak memahami terhadap perilaku anak, nah selalu belain anaknya. Tapi begitu kita berikan pengertian, kita kasih pengarahan, dan alhamdulillah orang tua itu pemikirannya terbuka. Nah, setelah pemikirannya terbuka, nah baru akhirnya dia bisa nasihatin anaknya. Karena saya bilang kepada orang tua tersebut, maju tidaknya ini anak, bagus tidaknya ini anak, tergantung kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Tapi kalau orang tua tidak mau bekerja sama dengan pihak sekolah, jangan berharap anak ini untuk sukses. Saya tekankan seperti itu. Akhirnya dengan adanya kerjasama pihak sekolah dengan orang tua yang selalu memantau daripada anak-anaknya, itu alhamdulillah anak bisa sukses. Nah, kuncinya di situ. Terima kasih. Ya, oke. Apakah Bapak memiliki jadwal atau tatkala tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak cenderung menyelesaikannya segera atau prosedur tertentu yang Bapak ikuti? Jadi kalau untuk jadwal, sebetulnya jadwal secara tertulis rutinitas kita tidak terjadwal. Karena itu sifatnya spontanitas. Nah, biasanya tetap kita lakukan sebuah prosedural karena kita ada yang namanya wali kelas, ada yang namanya kesiswaan, ya, ada yang namanya kepala sekolah. Jadi tidak serta-merta itu persoalan-persoalan yang terjadi di bawah langsung kepala sekolah yang menangani. Nah, saya tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena saya akan melangkahi jabatan-jabatan mereka. Nah, wali kelas itu adalah orang tua pertama dia di sekolah. Nah, nanti kalau wali kelas ini sudah menyatakan menyerah, tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, biasanya persoalan itu ditangani oleh kesiswaan. Nah, sampai tuntas. Andai kata di kesiswaan itu tidak tuntas, baru pendekatan terakhir diserahkan kepada kepala sekolah. Nah, jadi persoalan terakhir ini ya udah mentoknya di kepala sekolah. Nah, alhamdulillah kalau udah mentoknya di kepala sekolah, karena kita yang punya kebijakan, alhamdulillah persoalan itu bisa terselesaikan. Jadi runtutannya seperti itu. Nah, jadi jika ada persoalan wali kelas, kesiswaan baru langsung mentok di kepala sekolah. Dan alhamdulillah persoalan itu bisa kita selesaikan. Jadi seperti itu. Baik, Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah? Ya, jadi alhamdulillah kalau bicara orang-orang yang membantu itu banyak sekali. Jadi di samping para wakasek juga semua dewan guru kita libatkan. Jadi jangan mentang-mentang dia hanya sebagai pengajar, tapi tidak menjadi wali kelas, itu dianggap bukan anak mereka.
Jadi saya tekankan, ini semua anak kita. Mau kita hanya sebagai guru, tidak sebagai wali kelas, tetap ini anak kita. Karena tingkatan kita ini bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga kita sebagai pendidik. Nah, kalau pengajar ini paling mudah, yang sulit ini adalah mendidik. Dari yang tidak baik menjadi baik, nah ini mendidik. Nah, kalau mengajar mah, ya cuma dikasih buku aja udah ngajar. Baca buku aja sudah mengajar, tapi mendidik yang paling berat. Nah, makanya untuk bisa mendidik anak ini butuh kerjasama, ya, kerjasama dari teman-teman masyarakat lingkungan sekolah, baik dari dewan gurunya, dari stafnya, dari wakaseknya, semua saling bekerja sama. Jika ada satu persoalan, kita bareng-bareng musyawarahkan. Biasanya seperti itu yang terjadi. Jadi dengan hal-hal yang itu, nah kita selaku pimpinan merasa terbantu. Nah, coba andai kata mereka semuanya cuek, semua apa-apa kepala sekolah, wow luar biasa. Sementara tugas kita ini kepala sekolah, bukan kesiswaan atau bukan guru BK, gitu kan? Nah, yang harus menyelesaikan kasus setiap hari. Bahkan kita kan banyak kegiatan di luar, ada kegiatan rapat dan seterusnya. Itu makanya butuhnya kerjasama antara dewan guru, wali kelas, dan kesiswaan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Nah, itu saya sangat merasa terbantu dengan hal-hal itu. Baik, Bapak. Dari pengalaman Bapak dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Bapak peroleh? Nah, jadi dari persoalan-persoalan dilema masalah etika ya. Jadi banyak hal-hal yang kita peroleh. Persoalan etika itu banyak muncul dari faktor keluarga. Itu yang paling utama. Bukan dari faktor sekolah. Jadi ada juga orang tua salah kaprah suka menyalahkan sekolah. Nah, sekolah tidak bisa disalahkan karena anak bapak ibu itu di sekolah hanya beberapa jam. Waktu sepenuhnya ada di rumah. Nah, pengalaman saya rata-rata anak yang bermasalah adalah anak-anak broken home. Jadi anak-anak broken home. Begitu kita tanya kepada anak tersebut, mereka ada yang tinggal dengan bapaknya, ada yang tinggal dengan ibunya, bahkan tidak sedikit yang tinggal dengan neneknya. Bapak ibunya udah nggak peduli ada di mana, kita nggak tahu. Nah, tapi disitulah kita berikan sebuah nasihat yang masuk ke hati dia yang paling dalam. Harus bangkit. Nah, jadi jangan mentang-mentang kita tidak ada orang tua dan seterusnya, akhirnya kelakuan kita nih, etika kita tidak bermoral, semua maunya. Kita nggak bisa begitu. Nah, justru disitulah kita nasihati, sudah tidak ada orang tua yang peduli, nah masa kita harus mengorbankan diri kita sendiri. Itu yang terjadi. Nah, jadi persoalan sumbernya itu kebanyakan dari pihak keluarga yang broken home. Nah, itu yang terjadi selama ini. Tapi kalau anak-anak yang tidak broken home, aman-aman aja. Alhamdulillah, hanya 1-2 lah. Nah, tapi mayoritas broken home. Itu persoalan itu muncul dari situ. Dari situ ya. Nah, betul, itu dari situ. Oke, baik. Yang terakhir, Bapak, bagaimana pengalaman ini memengaruhi pendekatan Bapak dalam mengambil keputusan di masa depan? Ya, jadi alhamdulillah dari persoalan-persoalan yang terjadi dengan solusi-solusi yang kita berikan, nah di situ kita bisa ambil kesimpulan. Karena hebatnya orang itu karena banyak persoalan. Justru orang yang biasa-biasa saja karena tidak pernah ketemu dengan persoalan-persoalan, tidak pernah ketemu dengan masalah. Nah, semakin kita ketemu banyak masalah, menemukan solusi, nah disitulah kita akan semakin lebih hebat. Tapi bukan berarti kita harus banyak bikin masalah gitu kan. Wah, gue harus pintar nih harus bikin masalah. Bukan seperti itu kan. Nah, tapi dari pengalaman-pengalaman itu sehingga kita bisa mengatasi, oh kalau seperti ini, seperti ini solusinya. Kalau yang begini, seperti ini solusinya. Jadi kita sudah bisa ambil kesimpulan tuh dari berbagai macam kejadian. Nah, karena persoalannya tidak satu. Ini persoalannya kompleks. Ada yang masalahnya begini, ada yang begini. Tapi dari satu-satu itu persoalan itu ini selesai, ini selesai. Nah, jika ada persoalan yang sama, ini waktu ini persoalan solusinya begini, solusinya. Dan alhamdulillah itu. Jadi persoalan-persoalan kita, walaupun kita tidak catat solusi-solusinya, nah tapi itu masih melekat di kepala kita, sehingga pada saat setiap masuk tahun ajaran baru, kita adakan rapat dengan orang tua wali. Nah, kita adakan arahan kepada siswa apa-apa yang sudah pernah kita alami.
Nah, jadi kita sampaikan kepada orang tua mesti begini sama anak. Nah, ke anak pun mesti begini. Nah, akhirnya setiap tahun, nah persoalan itu mulai berkurang. Dari yang mulainya misalkan 10, berkurang. Nah, harapan kita supaya tidak ada persoalan sama sekali. Ya, tapi kayaknya agak mustahil. Iya. Nah, yang namanya sekolah pasti 1-2 mah ada. Nah, kalau 1-2, saya pikir masih masuk ke dalam tahap kewajaran. Nah, tapi kalau udah siswanya misalkan 180 orang bermasalah, oh itu luar biasa. Nah, dengan itulah akhirnya kita ke depannya, oh ini karena banyak persoalan seperti ini, kita sampaikan kepada orang tua. Akhirnya orang tua memahami, sehingga bisa dilakukan pencegahan sejak dini. Nah, orang tua melakukan pencegahan sejak dini, kita juga bisa melakukan pencegahan sejak dini. Nah, akhirnya tumbuhlah antara kerjasama orang tua dengan pihak sekolah. Ini demi apa? Demi anak bangsa, demi anak-anak mereka yang dititipkan kepada kita. Nah, saya berikan pengertian kepada orang tua. Jangan hanya nitipin anak kemudian masa bodoh, karena merasa bayar. Saya nggak mau begitu. Titip anak sudah merasa bayar, tapi harus punya tanggung jawab. Nah, karena waktu anak di sekolah hanya beberapa jam, dari pagi, malam terus anak tidur ada di rumah. Silakan, itu pantau urusan orang tua. Nah, kalau di sekolah, yang pantau adalah sekolah. Di rumah itu adalah orang tua. Jadi dari hal-hal itulah, alhamdulillah, jadi solusi-solusi menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi, kita sudah punya jawabannya. Dan alhamdulillah setiap tahun akhirnya berkurang persoalan-persoalan. Jadi seperti itu ya. Ya, baik Pak, luar biasa. Terima kasih Pak Herudin atas pengalamannya sebagai kepala sekolah, di mana juga sudah memenuhi wawancara saya, meluangkan waktu ya, walaupun saya lihat memang mungkin Bapak sibuk gitu. Saya ucapkan terima kasih Bapak untuk wawancara ini ya. Baik, demikian wawancara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru